Halo Intan, Halo, sehat Intan? sehat. Sehat ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, 1 menit lagi ya. Tapi tadi Razan izin, nggak ikut kelas hari ini. Yang lain belum ada kabar, jadi kayaknya baru Intan aja nih yang hadir hari ini. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Intan udah liburan belum? Udah, Udah. Mau liburan kemana? Liburan kali ini? Atau di rumah aja? Mudik nggak? Mudik? enggak, Nggak. Di rumah aja? ya, Sampai kapan liburannya Intan? mm, enggak tahu. Duh, nggak tahu. Lupa. Oke, tunggu 1 menit lagi ya Intan ya. Oke, kita mulai aja ya Intan ya kelas kita hari ini. Terima kasih kak ucapkan untuk Intan ya yang sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita ya. Hari ini kita akan masuk ke lesson 19 ya. Kakak share screen dulu ya. Kan sebentar. Oke, share screen kakak kelihatan Intan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 19 ya di kursus matematika kita. Untuk hari ini ya di pelajaran 19 ya. Hari ini materinya berbeda ya. Hari ini kita akan membahas soal ya tentang pertarungan matematika ya. Harusnya kalau misalnya semuanya hadir mungkin nanti bisa dibagi jadi 2 kelompok, tapi karena hari ini hanya Intan yang hadir ya. Jadi nanti kita akan menyelesaikan soal pertarungan matematika. Nah, nanti soalnya nanti akan kakak kirimkan soalnya di grup WhatsApp ya dalam bentuk PDF. Di chat Zoom juga nanti kakak kirimkan. Jadi nanti Intan akan menyelesaikan soal terlebih dahulu ya. Yang nanti yang akan kakak kirim, ntar ya kakak coba kirim dulu ya. Ini di grup WhatsApp kakak kirim. Setelah itu, bentar. Di grup WhatsApp, di chat Zoom kakak kirim. Setelah itu di grup WhatsApp, sebentar ya. Grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp juga kakak kirim. Intan bisa dilihat soalnya di grup WhatsApp. Ada nomor orang tua masuk ke grup WhatsApp kan, Intan? Iya, Nah, coba dicek soalnya, ya. Silakan dibuka soalnya, dikerjakan, ya. Ini kakak share screen juga ini soalnya di sini ya. Nah, nanti soalnya di sini, ya seperti ini. Ada total ada 12 soal, ya. Silakan nanti Intan coba diselesaikan dulu, dikerjakan dulu sendiri di rumah, ya.
Waktu pengerjaannya 45 menit ya. Waktu pengerjaannya 45 menit. Silakan Intan dikerjakan. Nanti setelah 45 menit dari sekarang berarti jam 6.50 ya 6.55. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya sampai selesai. Oke? Bisa dibuka filenya Intan? Halo Intan? Jadi Intan sediakan kertas di rumah sama pulpen. Nah, sama dibuka juga soal yang kakak kirim di grup WhatsApp. Sama di chat Zoom juga kakak udah kirim. Oke? Bisa dibuka Intan? Bisa. Bisa? Saya? Silakan dicoba dikerjakan waktunya 45 menit. Kalau misalnya bisa selesai lebih cepat dari itu, nanti kita akan langsung bahas soalnya. Ya. Kalau belum, nanti sampai jam 6.55. Nanti setelah jam 6.55 kita bahas soalnya bareng-bareng. Oke? Bisa dipahami, Intan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan, Intan? Halo? Intan? Halo, Intan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada yang tanyakan, silakan Tidak diselesaikan. ada. Ya, tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, silakan dicoba diselesaikan dulu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanya ya. Nanti kakak bantu. Oke? Silakan diselesaikan dulu soalnya Oke. sampai jam 6.55. Nanti setelah jam 6.55 kita bahas bareng-bareng. Oke? Silahkan, Intan.
Udah selesai, Intan? Halo, Intan? Halo? Belum. Udah nomor, udah nomor berapa, Intan? Nomor 3. Oke. Kita ada jam 6.50, kita bahas satu-satu ya, Intan. Soalnya, kita share screen dulu ya. Oke. Share screen kalian kelihatan, Intan? Kelihatan. Kelihatan ya. Intan udah jawab sampai nomor berapa? Tiga. Sampai nomor 2. Oh, sampai nomor dua. Oke. Kita bahas ya. Nih, kita bahas dari nomor satu. Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Dia mengatakan bahwa angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuan. Dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Nah, bilangan berapa yang mungkin dipikirkan Arif? Nah, Intan jawab berapa nih? Nomor satu. 48. 48. Oke. Kita kita periksa ya. Jawaban Intan benar atau enggak? Ya, nih. Ya, Arif memikirkan dua angka. Tadi kondisinya, ya, angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuan dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Ya. Nah, berarti kita cari dulu, ya. Semua bilangan dua angka yang bilangan puluhannya lebih dua kali lebih kecil dari bilangan satuan. Ya. Berarti jumlah satuan itu harus dua kali lebih besar dari puluhan. Ya. Berarti sini kan angka dan angkanya tidak kurang dari 36. Ya. Nah, jadi satuannya dua kali banyak puluhan. Ya. Nah, kita mulai ya. Angka puluhannya itu dari angka satu. Ya. Kalau angka satu berarti satuannya angka berapa? Karena dua kali berarti satu kali dua. Ya. Satu dikali dua, dua. Ya. Kalau angka puluhannya satu berarti angka satuannya dua. Di sini ada angka 12. Terus kalau angkanya dua, ya. Jadi kan kondisinya yang diminta dia tidak kurang dari 36. Berarti kan satu sampai 36 itu sudah tidak termasuk kondisi. Berarti bisa dilewat, ya. Yang setelah angka 36 itu berarti masuk ke dalam kondisinya, ya. Tidak kurang dari 36. Berarti angka yang lebih kecil dari 36 tidak dihitung, ya. 12 lebih kecil dari 36. Ya, berarti dia tidak termasuk ke dalam kondisinya. Terus kalau misalnya puluhannya dua, berarti satuannya dua kali dua, dua kali dua empat, ya. Nah, 24 itu lebih kecil dari 36, berarti tidak termasuk. Setelah itu puluhannya tiga, ya. Kalau puluhannya tiga, satuannya adalah enam, ya. Nah, kalau 36 ini sama dengan, ya, tidak kurang dari 36, ya. Berarti 36 bisa masuk ke dalam angka yang dipikirkan Arif. Setelah itu, kalau misalnya kita angka 4 puluhannya, berarti satuannya angka 8. Ya, karena 4 kali 2, 8. 48 itu lebih besar dari 36. Ya, jadi 48 termasuk. Setelah itu angka 5. Ya, kalau angka 5 satuannya berapa? Karena dikali 2, 5 dikali 2, 10. Berarti angka 5 tidak termasuk. Ya, berarti angka yang mungkin dipikirkan oleh Arif, ya, karena tadi dibilang ada dua, ya, Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Ya, nah, di sini berarti jawabannya antara 36 atau 48. Ya, Intan tadi benar 48, tapi yang 36 juga dihitung. Ya, jadi jawabannya 36 dan 48. Itu jawaban nomor satu. Oke, selanjutnya nomor dua. Cinta menulis bilangan 4 angka dengan angka berbeda. Jika angka pertama dan terakhir dihapus, tersisa bilangan dua angka terkecil yang jumlah angkanya 15. Angka terakhir, angka terakhir bilangan empat angka tersebut tiga kali lebih besar dari angka pertama.
Nah, berapa bilangan per angka yang ditulis Cinta? Ini Intan udah jawab belum? Nomor 2. Intan? Sudah. Udah? Berapa Intan jawab berapa? 54. 54. Oke, ya. Nah, kita bahas ya. Di sini, ya. Cinta menulis bilangan 4 angka. Ya. Berarti angkanya di sini ada 4. Ya. Terus, angka pertama dan angka terakhir dihapus. Ya. Angka pertama dan angka terakhir dihapus, sisa bilangan 2 angka di tengah. Ya. Nah, bilangan 2 angka ini, ya, adalah bilangan 2 angka yang terkecil, yang ketika dijumlahkan, hasilnya 15. Ya. Nah, untuk cari angkanya, kita cari angka apa saja yang ketika dijumlahkan hasilnya 15. Ya. Angka yang dijumlahkan hasilnya 15 itu ada 9 tambah 6, 15, 8 tambah 7, 15, terus 7 tambah 8, 15, dan 6 tambah 9. Ya, 15. Nah, dari keempat angka ini, bilangan 2 angka terkecil itu adalah angka 69. Ya, berarti angka yang digunakan yang di tengah itu adalah angka 69. Ya, itu angka yang di tengah. Terus, ya, bilangan terakhir, ya, angka yang terakhir itu 3 kali lebih besar dari angka pertama. Ya. Terus, untuk menjawab antara angka satu dan angka yang terakhir, nah kita cari angka yang 3 kali lebih besar. Kalau misalnya angka pertama satu, berarti angka yang terakhir 3 kali lebih besar, berarti 1 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Ya. Nah, ini berarti bisa jadi jawaban 1693. Ya. Jadi jawabannya adalah 1693. Ya. Seperti itu jawabannya, Intan. Oke. Itu jawaban nomor 2. Selanjutnya, nomor 3. Intan udah jawab belum nomor 3? Intan? Belum. Belum ya. Kita bahas saja langsung ya, nomor 3. Oke. Nih, nomor 3. Farida dan Indah membeli sekotak coklat ya, berbentuk persegi panjang. Farida memakan semua 7 permen yang berada di baris paling bawah. Setelah itu Indah memakan semua 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Berapa banyak permen yang ada di dalam kotak? Ya. Gimana cara penyelesaiannya, Intan? Nih, kita bahas ya. Kita kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus gambarkan, ya. Gambarkan permennya sesuai dengan kondisi masalah yang ada di soal. Ya, yang pertama kita gambarkan dulu 7 permen yang ada di baris paling bawah. Ya, nih di bawah ada baris 7 permen. Setelah itu ada baris paling kanan ada 4 permen. Ya, nah 4 permennya kita sambung di atas 7 permen yang ada di baris bawah. Ya, dan berarti 4 permennya kita tambahkan di atas. Nah, ya, jadi Indah memakan 4 permen di kanan, Farida memakan 7 permen di bawah. Nah, ternyata bentuk kotaknya seperti ini, ya. Yang ditanya berapa banyak permen yang ada di dalam kotak. Nah, ini kita tinggal isi sisanya sehingga dia menjadi kotak. Ya, tadi kan di bawah ada 7, di atas ada 4. Nah, berarti dia hanya tinggal isi sisanya sampai dia membentuk kotak. Ya, ini kan berarti kita tambah 4 sama 6. Ya, 4 kali 6, 24. Ya, 24 tambah 7, 28. 28 tambah 7, 35. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya, ya, permennya ada 5 baris, 7 kolom, ya, berarti 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi total permennya ada 35 permen. Ya, seperti itu, Intan. Ya, jadi tadi kan disebutkan 7 permen di bawah, 4 permen di atas, setelah itu kita gabung. Baru untuk mencari semua permennya, kita isi semua baris dan kolom permennya, sehingga menjadi kotak. Total yang kita dapat adalah 35 permen. Ya, itu nomor 3.
Intan udah jawab tadi nomor 3 belum? Belum. Intan? Belum. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kakak kirim filenya. Biar Intan bisa baca lagi. Tanyanya nomor 4. Di lantai satu tempat parkir terdapat 21 mobil. Di lantai 2 terdapat 19 mobil. Berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 menjadi 12 lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai satu? Ya. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kalau soal seperti ini, ya kita gambarkan dengan diagram. Ya. Yang pertama, kita gambarkan lantai satu. Di lantai satu itu ada 21 mobil. Setelah itu di lantai 2 ada 19 mobil. Ya. Nah, yang ditanya, ya, kalau di sini dari keterangan, mobil yang paling banyak itu ada di lantai satu. Ya, 21 mobil. Terus, gimana caranya kita bisa mengetahui berapa lebih banyak mobil lantai satu? Ya, untuk mengetahui selisihnya, ya kita kurangi. Ya, kita cari selisihnya. Berarti 21 kita kurangi 19. Ya, 21 kita kurangi 19, selisihnya sama dengan 2. Ya, nah, duanya ini kita keluarkan dulu. Ya, nah setelah itu, tadi kan diminta bagaimana berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 jadi lebih banyak 12 mobil ya dari lantai satu ya. Berarti kan yang duanya ini kita bagi dulu ya jadi satu-satu. Nah, setelah itu kita gabungkan di lantai satu dan lantai 2. Hasilnya jadi setiap lantai ada 20 mobil ya. Nah, setelah itu dia minta agar lantai 2 jadi mobilnya lebih banyak 12 mobil ya. Nah, berarti kita ambil nih ya. Yang tadi satu kita pindahkan ke lantai 2 ya, jadi 2. Nah, baru setelah itu kalau misalnya kita 2 kita pindahkan ke lantai 2 jadi 4 ya. Kalau misalnya kita ambil ya 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Berarti kita ambil dari lantai satu kita ambil 6 ya. Dari total tadi kan jumlah ratanya itu sama-sama 12, 20 ya. Nah, biar lantai 2 lebih banyak 12, berarti kita ambil 6 dari lantai satu. 6 dari lantai satu kita ambil, pindahkan ke lantai 2, 6 tambah 6 sama dengan 12. Ya. Jadi, yang harus dipindahkan, ya, mobilnya, itu adalah sebanyak 6 mobil. Ya. Nih, jadi berapa jumlah seluruh mobil yang harus berpindah dari lantai satu ke lantai 2? Ya. Jadi yang pindah 6 tambah satu, 6 tambah satu sama dengan 7. Ya. Jadi biar mobil lantai satu lebih sedikit 12 atau mobil lantai 2 jadi lebih banyak 12, jadi kita harus pindahkan 7 mobil dari lantai satu ya. Itu nomor 4. Oke. Selanjutnya nomor 5. Dalam sebuah perlombaan ski yang diikuti oleh 26 peserta, jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah yang finish sebelum Yusuf. Berapakah peringkat Yusuf dalam lomba tersebut? Ya. Nah, sehingga pesertanya ada 26. Terus jumlah yang finish setelah Yusuf itu ada 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Nah, kita ditanya berapa peringkat Yusuf dalam lomba, ya. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini ya kita gambarkan, ya. Di sini sebutkan perlombaan ski diikuti oleh 26 orang, ya. Terus yang ditanya Yusuf itu finish finish ke berapa, ya. Nah, di soal disebutkan yang finish setelah Yusuf itu ada 4 kali lebih banyak daripada yang finish sebelum Yusuf. Nah, untuk menghitungnya, kita kurangi dulu Yusuf dari total peserta. Ya. Kalau dari total peserta, berarti 26 kurang satu, total peserta itu ada 25. Ya. Nah, selanjutnya, kita selesaikan masalahnya dengan diagram garis dan bagian. Ya. Kita tunjukkan dulu dalam satu bagian. Ya. Sebelum Yusuf itu kan ada, kan tadi yang disebutkan, jumlah peserta finish setelah Yusuf ada 4 kali lebih banyak daripada yang sebelum Yusuf. Berarti yang sebelum Yusuf itu bagian yang paling sedikit. Ya.
Terus yang setelah Yusuf itu ada empat kali. Ya, berarti yang setelah Yusuf kita buat jadi empat bagian. Ya. Nah, karena yang setelah Yusuf ada empat, yang sebelum Yusuf ada satu, nah kita jumlahkan semua bagiannya. Ya, empat ditambah satu sama dengan lima. Setelah itu total dari seluruh peserta kecuali Yusuf itu ada 25 orang. Ya, nah berarti untuk mengetahui setiap bagiannya ada berapa, berarti kita bagi. Karena bagian ada lima, jumlah peserta 25, berarti kita bagi 25 kita bagi 5. Ya, 25 kita bagi 5, berapa hasilnya Intan? 25 bagi 5, Intan? 25 dibagi 5 berapa hasilnya? Halo Intan? 5. Berapa? Kalau 5. Li 5. Ya. Berarti setiap bagian itu adalah 5. Ya. Nah, berarti kalau yang sebelum Yusuf itu ada 5 orang. Setelah Yusuf 4 kali dari yang sebelum. Berarti 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Ya. Yang sebelum setelah Yusuf 20. Yang sebelum Yusuf 5. Berarti semuanya totalnya ada 25. Ya. Nah, yang ditanya Yusuf peringkat keberapa, ya? Kalau sebelum Yusuf ada 5 orang, berarti Yusuf peringkat keberapa? Kalau sebelum Yusuf ada 5 orang, berarti Yusuf ada di peringkat ke-6, ya? Karena sebelum Yusuf ada ada 5 orang. Oke, jadi jawabannya Yusuf menempati posisi ke-6, ya? Tuh soal nomor 5. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm dibagi menjadi tiga persegi panjang kecil yang sama lebar. Nah, berapa keliling setiap persegi panjang kecil? Itu yang nomor satu. Dan itu nomor dua. Sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm dibagi menjadi tiga persegi panjang kecil yang sama besar dengan cara lain. Berapa keliling setiap persegi panjang kecilnya sekarang? Ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita mulai dulu dari yang nomor satu. Ya, tadi panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm. Terus dibagi jadi tiga persegi panjang kecil yang sama besar. Ya, tiga persegi panjang kecil yang sama besar. Berapa keliling setiap persegi panjang? Ya, ini kalau kita bagi dari atas, ya, kalau kita bagi dari atas berarti yang panjangnya kita bagi tiga. Ya, panjang kita bagi tiga berarti setiap bagian itu ada 5 cm. Setelah itu kalau misalnya yang ditanya adalah keliling, ya, berarti tinggal kita jumlahkan, ya. Panjangnya 15, lebarnya 12, ya. 15 bagi 3 5, berarti setiap bagian ada 5 cm, ya. Totalnya 15 cm panjang. Lebarnya 12 cm, ya. Nah, berarti setiap bagian ada 5 cm. Berarti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. 5 tambah 12 tambah 5 tambah 12. Ya. 12 tambah 12 24. 5 tambah 5 10. Hasilnya jadi 34. Ya. Jadi keliling setiap persegi panjang kecil. Ya. Nah, berapa kalau setiap persegi panjang kecil? Ini kalau misalnya dia dibagi secara horizontal. Ya. Secara lurus. Nah, ini berarti nanti ada bagian ke atas. Sama 15. Ya. Terus kalau sisi yang lain itu 4. Ya. 4, 4, 4. Nah, ya. Berarti untuk mencari kelilingnya, berarti kita tinggal jumlahkan. 4 tambah 15 tambah 4 tambah 15. 4 tambah 15 tambah 4 tambah 15 sama dengan 38 cm. Ya. Berarti jawabannya adalah 38 cm. Oke. Ada yang ditanyakan, Intan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soalan selanjutnya, ya. Nomor 7. Ya.
Alex punya 9 buku hijau dan dia menyusun kubus hijau di dalam satu baris. Setelah itu di setiap tempat kosong di antara dua kubus hijau, dia masukkan kubus kuning dengan aturan tempat kosong pertama tiga kuning, tempat kosong kedua dua kuning, tempat kosong ketiga tiga kuning, tempat kosong keempat dua kuning. Ya. Nah, terus dan terus bergantian seperti itu sampai semua tempat kosong terisi. Berapa jumlah semua kubus yang Alex letakkan? Ya, ya. Berapa jumlah semua kubus yang Alex letakkan? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita gunakan diagram gambar. Ya, kita gunakan diagram gambar. Kubus hijau kita lambangkan dengan H, kubus kuning kita lambangkan dengan K, tiga kubus kuning, 3K, dua kubus kuning, 2K. Ya, baru setelah itu kita gambarkan. Ya, nah ini H, kubus hijau. Kita susun si kubus hijau. Ya, di sini jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9 kubus hijau. Nah, setelah itu apa yang ditaruh disimpan di antara dua kubus? Yang disimpan di antara dua kubus itu adalah tempat kosong, ya, untuk bunga warna kuning, ya. Nah, jadi semuanya ditempatkan, ya, di antara, ya, di antara dua kubus. Jadi ada kubus hijau, di antaranya ada tiga kubus kuning, lagi dua kubus kuning, tiga kubus kuning, dua kubus kuning, gitu seterusnya, ya. Nah, kalau di sini berarti ada berapa banyak kubus yang ditempatkan Alex, Intan? Ada berapa total kubusnya? Halo Intan? Ya, sini berarti banyak kubus kuning yang ditempatkan, itu ada 20 kuning. Ya, karena 3 tambah 2 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ada 20 kubus kuning. Ya, setelah itu kubus hijaunya ada 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tinggal kita jumlahkan 20 tambah 9 hasilnya 29. 29 tambah 29 kubus ya. Nah, 29 ini angka yang hasilnya ya. 20 tambah 9 29 kubus. Oke, sampai sini Intan ada yang tanyakan? Intan ada yang tanyakan? Mana nih Intan? Halo Intan? Halo Intan? Halo Intan? Halo. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke bahas soal nomor 8 ya. Nih, soal nomor 8. Awalnya ada 14 lembar kertas utuh. Beberapa lembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Sekarang total ada 32 lembar kertas. Berapa banyak lembar yang kertas yang dipotong dan berapa kali kita harus motongnya? Ya. Nah, di sini kita akan gambar. Ya, kalau memotong satu lembar jadi 3 bagian, ya, berarti jumlah potongannya ada 2 kali potongan. Ya, jumlah potongan satu lebih sedikit dari jumlah bagian. Kalau misalnya eh,
Satu kertas dipotong jadi tiga bagian, berarti pemotongannya ada dua, ya. Nah, setelah itu berapa lembar yang ada sebelum dipotong? Ya, sebelum dipotong itu ada 14 lembar. Nah, nanti ya berapa lembar yang dapat yang didapat setelah dipotong? Ya, berapa lembar? Biasanya satu. Ya, sebelumnya ada 14 lembar. Ya, berapa lembar yang dapat setelah potong? Nah, kita hitung. Ya, kertas yang pertama dipotong, jadi ada tambah dua. Yang kedua sama yang ketiga, yang keempat sama. Ya, nah berarti sekarang kertas ya jadi ada 32 karena di sini ada empat bagian yang dipotong jadi tiga bagian. Ya, berarti 32 dikurang 14 ya, hasilnya 18. Ya, berarti ini 18 ini yang hadir. Ya, 32 dikurang 14 hasilnya 18. Baru setelah itu ya kita tambah 2. Tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 18 tambah 2. 18 bagi 2 9. Ya, 9 lembar dipotong. Ya, itu untuknya lembarnya. Terus ya, selanjutnya yang pemotongan yang lain 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, nih 18 pemotongan dilakukan. Ya, jadi jawabannya adalah 9 lembar dan 18 potongan. Oke. Selanjutnya, soal nomor 9. Seorang petani menanam dua baris pohon buah. Baris pertama ada 7 pohon apel dengan jarak setiap pohon 5 meter. Di baris kedua ada 11 pohon ceri dengan jarak setiap pohon 3 meter. Ya, baris pohon mana yang lebih panjang, beberapa meter lebih pendek? Beberapa meter lebih panjangnya. Ya, nah, berarti kita gambarkan nih. Ya, gimana letak pohonnya? Nah, kalau pohonnya tadi yang pertama 7, terus yang kedua 5 meter, yang ketiga 11 meter. Ya, nih di sini kita kalau kita gambarkan, ya berarti pohonnya gini. Ya, setiap jarak ada 5 cm. Ya, nih kalau kita gambarkan, berarti setiap Halo Intan, halo Intan, Halo. ya dengaran ya. Nih tadi kan baris pertama ada 7 pohon apel dan jarak setiap pohon 5 meter. Terus di baris kedua ada 11 pohon ceri dan jarak setiap pohon 3 meter. Ya, nah yang ditanya baris pohon mana yang lebih panjang, berapa meter lebih dan berapa meter lebih panjangnya. Ya, nah kalau kita cek ya baris dari pohon apel, ya, berapa banyak pohon apel yang ditanam? Ya, berarti kita tunjukkan pohon apelnya dengan huruf A. Tadi kan pohonnya ada 7. Setelah itu total jarak per pohon ada 7 apel. Ya, ada 6 jarak antara pohon apel. Baru setelah itu di setiap celahnya itu satu lebih sedikit dari pohon apel. Ya, jadi jarak itu lebih lebih sedikit satu daripada bendanya. Berapa jarak antara pohon apel? Ya, jaraknya 5 menit. Ya, terus bagaimana mencari panjang suatu baris? Nah, ini kita tinggal kali 5 dikali 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Ya, jadi angkanya 30. Ya, setelah itu kita buat gambar menunjukkan lokasi buah ceri dalam satu baris. Ya, berapa banyak ceri yang ditanam? Kalau yang ditanam
Ya, berapa banyak teri yang ditanam? Kalau ditanam tadi, ya, pohon ceri kita gambarkan dengan huruf C, ya. Pada gambar dengan 11 huruf C, ya, karena tadi dia yang ini berarti jumlahnya ada 10, ada 11, ya. Nah, berapa banyak jarak antara 11 buah ceri? Jarak mereka adalah sama seperti tadi, ya. Cuman di sini jaraknya itu ada 10. Karena bagiannya ada 11 berarti itu pasti ada 10. Berapa jarak berapa total jarak di antara semua pohon ceri? Ya. Berarti total jaraknya dihitung aja. Satu. Dari satu C pertama ke C kedua satu. Ya. Karena satu lebih sedikit. Jadi lebih simpel. Ya, gimana cara mencari panjang seluruh baris? Kita tinggal kali. 3 dikali 10 sama dengan 30. 30 senti. Ya. Nih. Ternyata keseluruhan baris pohon adalah 30 meter dan keseluruhan panjang panjang baris pohon adalah 30 sentimeter. Ya. Pertanyaan yang ada dalam soal apa? Ya. Nih, panjang baris kedua pohon sama, ya. Selanjutnya kita lanjut bahas soal nomor 10. Di keluarga Nila, jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Kakak laki-lakinya bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Berapa banyak anak mereka dan anak laki-laki di keluarga mereka? Ya. Nah, ini berarti kita gambarkan, ya. Karena jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-lakinya, berarti selain Nila ada juga adik perempuan dan dalam keluarga tersebut. Ya. Nah, kalau Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak dari jumlah saudara laki-laki. Berarti saudara laki-lakinya juga ada. Nah, selanjutnya kita mulai memilih pilihan jawaban yang jumlah saudara yang dimiliki Alex. Ya, nih. Kalau saudara laki-laki, Alex punya satu. Untuk saudara perempuan, no. Ya, 1 dikali 5 sama dengan Terus, ya, saudara laki-laki 2, ya. Perempuan 2, yang ketiga, ya, 2 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, ada putra, 2 putra dan 5 putri. Kalau di keluarga Brandon ada 2 putra dan 5 putri, sama aja ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5 putra, 2 putri. Oke, sampai sini ada yang kan, Intan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11 ya. Nomor 11. Peter bercerita tentang keluarganya. Ayahku menikah dengan ibuku saat ibuku lebih muda 3 tahun dari ayah. 2 tahun setelah mereka nikah, aku lahir. 5 tahun setelah aku lahir, ibuku menjadi 6 kali umurku saat itu. Kira-kira berapa umur ayahnya saat menikah? Ya. Nah, ini sama kita gambarkan dulu dengan diagram. Ya. Ayah, ya. Nih. Ayah menikah dengan ibuku saat umurku lebih dari 3 tahun dari ayah. Ya, lebih dari 3 tahun. Berarti apa selisihnya dari 3 tahun. Setelah itu 2 tahun setelah mereka menikah, aku lahir. 5 tahun setelah aku lahir, umur ibuku menjadi 6 kali umur ibuku, umurku. Kira-kira berapa umur ayah saat menikah? Ya. Nah, untuk cari umur umur ayah saat menikah, nih yang tiganya ini kita hapus dulu, ya. Atau kita tambahkan 5 di angka tiganya, ya. Nah, baru setelah itu di Peter, ya, kita tambahkan.
Ya, baru setelah itu kita gambarkan diagramnya. Ayah lebih banyak 3 tahun, setelah itu ditambah 2 dan 5 tahun dari ibu. Ya, baru setelah itu yang ditanya, berapa jadwal ibu? Jadwal ibu 5 dikali 6, 5 kali 6 sama dengan 30. Ya, berarti 2 dan 30. Ya, kita hilangkan dulu selisihnya, baru setelah itu kita cari angka yang sama. Ya, sini kalau angka yang sama itu 30 kurang 5 kurang 2. Ya, 30 kurang 5 kurang 2 hasilnya 23 tahun. Ya, seperti itu. 23 tambah 3 karena tadi ada sisanya 3. Ya, kita tambahkan 23 tambah 3 hasilnya 26 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah 26 tahun. Oke, selanjutnya nomor 12 nih. Yang terakhir nih. Vicky memiliki tongkat berhitung berwarna-warni. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Sedangkan 2 tongkat kuning bernilai sama dengan 1 tongkat hijau. Jika dinilai seluruh tongkat Vicky adalah 55, berapa banyak tongkat merah muda yang dimilikinya? Ya. Nah, kita cek dulu tongkatnya. Ada 4 tongkat dan 1 tongkat kuning. Ya, ada 4 tongkat pink, 1 tongkat kuning. Nah, ya setiap 2 tongkat kuning atau 1 tongkat hijau, jadi tambahkan satu lagi coding. Ya, nih 2 tongkat kuning dan 1 tongkat hijau. Jadi tambahkan 1 tongkat hijau. Ya, nah 1 tongkat hijaunya lagi kita tambah, baru setelah itu tambahkan santri yang tersisa. Ya, nih. Terus ada lagi nih satunya. Ini yang untuk yang FIFA. Nah, jadi berapa banyak tongkat dalam sebuah set? Nah, kita hitung ya. Yang kiri 4, yang kanan 4, yang di tengah 2, 8, 10, 12. Ya, jadi totalnya ada 12 orang. Ya. Oke. Berapa berapa jumlah tongkat yang dimiliki Vicky? Ya, nih. Vicky punya 55 tongkat. Ya, berarti tinggal bagi. 55 bagi 11 sama dengan 5 tongkat. Ya. Berarti yang satu set ini dibuat jadi 5 set dalam hitungan 11 tongkat. Ya. Nah, apa yang perlu dijawab? Kalau di dalam game ini nggak ada. Ya. Jadi pertanyaan apa yang harus dijawab? Nah, pertanyaannya berapa banyak tongkat merah muda yang dimiliki? Ya. Nah, berarti tongkat merah mudanya kita hitung. Di sini kan kalau yang ada di gambar ini ada 8 tongkat merah muda. Tapi di sini ada banyak, berarti 8 dikali 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Ya. Tuh. Jadi tongkat warnanya ada 40 tongkat merah muda. Oke, sampai sini Intan ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, karena waktu kelas kita juga selesai. Ya, tadi hari ini kita sudah mengerjakan soal tentang pertarungan matematika. Ya. Jadi tadi kita mengerjakan soal untuk membahas materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup, Intan ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih Intan sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Intan. Ada. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah.